handphone anak aja yang mungkin diambil ya. Yang lainnya belum ada barang yang hilang. Kemudian kita juga mengambil beberapa sidik jari, bercak-bercak darah, kemudian barang bukti yang diperkirakan yang digunakan oleh pelaku. Kemudian tadi kita olah TKP, diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau segala macam atau darahnya, kemudian diseret karena ada bekas-bekas jejak seretan darah di sepanjang jalan kamar mandi menuju ke mobil. Nah, mobilnya juga masih ada di sini, kuncinya ada. Ya kita jadikan ini fakta-fakta penyidikan nanti. Kemudian kami juga memeriksa beberapa saksi yang diperkirakan mengetahui kejadian, mendengar, melihat, mengalami dari suami korban, kemudian dari tetangga yang pertama kali melihat kejadian ini, dan kami juga akan meminta keterangan dari saksi-saksi lainnya. Nah itu adalah satu paket yang harus diambil yang kalau salah ngambil kesimpulan ini kan membahayakan pihak kepolisian ya, artinya bisa jadi salah terduga. Dan tadi karena ini adalah orang keluarga terdekat, berarti suspeknya ya yang sering bolak-balik masuk, yang sering ada di situ, gitu kan? Yang memang merupakan part bagian dari orang terdekat. Namanya terdekat ya, terdekat itu kan radiusnya macam-macam ya. Keluarga terdekat, sahabat terdekat, teman terdekat, yang mengenal secara personal, yang tidak ada penolakan. Kita juga mempertanyakan mengapa begitu lama bagi polisi untuk mengungkapnya. Saya tentu saja terus menyemangati teman-teman di kepolisian untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas. Tetapi kalau hitung-hitungan di atas kertas nih Mbak Putri, kalau berdasarkan teori paling tidak, dalam pengungkapan kasus pembunuhan masa krusialnya itu adalah 48 jam. Jadi dalam tempo 48 jam olah TKP sudah dilakukan, kemudian pemeriksaan saksi-saksi kunci sudah dilakukan, kalau perlu otopsi juga sudah dilakukan. Kalau lewat dari 48 jam maka masa krusial itu terlampaui. Ketika sudah terlampaui maka maaf ini semakin lama atau semakin jauh dari 48 jam maka pengungkapan kasusnya juga akan semakin pelik. Itu kata ilmu pengetahuan. Baik. Nah tetap kita harus pahami bahwa setiap kasus termasuk kasus pembunuhan pasti punya kompleksitasnya masing-masing. Iya. Jadi kita tidak bisa juga pukul rata mengatakan sudah kita lempar handuk saja. Tidak, saya dalam posisi terus menyemangati polisi untuk mengungkap. Dan juga di media begitu ya, simpang siur sekali beritanya karena pihak kepolisian justru mengarahnya kepada pihak internal keluarga. Kalau kita lihat di sini, Anda memandangnya seperti apa sih kok justru kemudian pihak kepolisian mengarahnya memperkuat kasus ini pelakunya ke pihak keluarga? Ya mungkin pas pertama di TKP itu kan yang pertama itu papa sih, papa. Ada beberapa hal juga yang ingin kami konfirmasi gitu. Ini juga dari pemberitaan dan juga didapatkan dari keterangan pihak keluarga gitu. Kang Yoris pernah mendengar bahwa ibu Kang Yoris, ibu kandung ini mendapatkan teror katanya dari ibu sambung atau ibu tiri Kang Yoris. Iya, itu benar. Waktu dulu itu pas pertama itu 2000 ya, pas waktu pertama nikah mungkin ya 2009 kalau nggak salah itu ibu sambung itu ibu tiri. Jadi dia itu suka neror lewat HP, SMS dulu. Dengan kata-kata kasar gitu ya. Waktu itu almarhum mamah berceritanya seperti apa, Kang Yoris? Lihat tuh dia neror tuh mama gitu. Gitu. Ya udah tuh waktu itu juga sempat kan mama juga bilang ke Walilis gitu. Jadi itu ibu sambung ini itu kayak arogan gitu. Berani lah gitu. Berani gitu. Malah berani dia gitu daripada mama gitu kan. Ya udah waktu itu ya kata Walilis itu ya udah ganti nomor aja gitu. Ya udah waktu itu langsung ganti nomor mama. Tapi udah ganti nomor ada lagi.
Paling berapa tahun ya, dari 2013 sampai ke sini juga sih selalu ini ya, selalu apa ya, kayak diteror. Kalau menuduh sih enggak, cuma itu masalah Danu itu. Sebetulnya Danu itu sebelum ada polisi disuruh Yusef suruh masuk ke rumah itu. Jadi Danu itu disuruh masuk itu sebelum ada polisi itu. Itu setelah kejadian, Bu? Iya. Jam berapa, Bu? Jam berapa, hari apa? Ibu masih ingat? Ya itu waktu pagi itu hari Rabu itu, kan hari Rabu ya pembunuhannya itu. Baik. Iya, Bu? Iya. Iya, Bu, silakan lanjutkan. Ya, waktu hari Rabu itu kan itu tuh jadi Danu itu ditelepon sama Yusef suruh ke sana, langsung suruh masuk ke rumah gitu. Pas rumahnya katanya lihat berantakan gitu. Jadi sebelum itu dia yang nyuruh itu, Yusef itu yang nyuruh itu. Nyuruh ke rumah, masuk ke rumah itu. Kenapa Danu disuruh datang untuk masuk, Bu? Apa perintahnya? Perintah dari Pak Yosef? Katanya kata Pak Yusef tuh katanya Bi Enung sama Amel itu katanya ada yang nyulik gitu. Ngomongnya gitu, jadi dia suruh ke sana, suruh masuk gitu. Jadi sebelum ada polisi itu udah suruh masuk dia ke rumah itu. Danu kemudian masuk ke sana, Bu? Datang ke sana? Iya, masuk katanya, disuruh Pak Yusef. Setelah masuk, Bu, sampai di rumah apa yang dilakukan oleh Danu, Bu? Ya cuma lihat-lihat aja, dia ya rumahnya kaget, mungkin dia cuma di situ aja di dalam rumah itu. Dia lihat katanya berantakan. Berapa lama Danu ada di situ, Bu? Ya sebentar, soalnya langsung ke saya kan, datang ke sini dia nangis katanya, Bi Enung katanya ada Amel, nggak tahu ada yang nyulik apa di rumahnya tuh. Pengacara Danu sebelumnya mengungkap bahwa Yosef, suami sekaligus ayah dari korban dan adik kandungnya bernama Mulyana juga sempat menerobos TKP. Pihaknya pun kini sudah melaporkan hal itu ke penyidik lantaran terdapat barang di TKP yang diambil Yosef. Keterangan itu diungkap pengacara Danu, Ahmad Taufan, seusai mendampingi kliennya diperiksa di Mapolres Subang pada Rabu 10 November 2021 lalu. Dilansir tribunjabar.id, Taufan mengungkapkan bahwa Yosef dan adiknya, Mulyana, sempat masuk ke TKP pembunuhan Tuti dan Amalia. Saat itu, garis polisi sudah terpasang di TKP kawasan Jalan Cagak sehari setelah penemuan jasad korban, yakni 19 Agustus 2021 lalu. Dari keterangan Yoris, Taufan menyebut Yosef dan Mulyana menerobos pada sore hari sebelum Danu disuruh petugas Banpol. Bahkan menurutnya Yosef juga membawa barang dari TKP. Terkait hal itu, pihaknya juga sudah melaporkan Mulyana ke polisi untuk mengusut tindakan menerobos TKP. Namun pihak Yoris mengungkapkan bahwa ada keterlibatan besar dari adik Yosef, yakni Mulyana, terkait barang-barang yang diambil dari TKP pembunuhan Subang. Bahkan fakta baru, ada pula sosok Kanit yang juga ikut menyuruh Yoris untuk membawa barang-barang dari TKP Subang. Anehnya, keterlibatan kedua sosok tersebut tidak dimasukkan dalam BAP kepolisian. Fakta tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Yoris, Ahmad Taufan, dalam kanal YouTube Misteri Mbak Suci pada Selasa 16 November 2021. Dalam pengakuannya, Taufan merinci bagaimana kondisi saat Yoris berada di TKP Subang dan menyaksikan Yosef serta Mulyana berada di sana. Ahmad Taufan mengatakan Yoris pada 19 Agustus lalu diminta untuk ikut ke TKP Subang mengambil mobil Yaris. Di TKP tersebut ada Yosef, kemudian sang adik Mulyana, lalu keponakan Yosef yang merupakan anggota polisi di Polres Subang bernama Arif, kemudian ada pula Kanit dari Polres Subang bernama Taryono. Yoris mengatakan saat itu Yosef memaksa masuk dari pintu belakang. Saat keluar dari pintu belakang, Yosef membawa pool golf. Diungkapkan Taufan pula tak ada polisi yang melihat saat itu lantaran Yosef masuk dan menyelonong begitu saja. Taufan menuturkan Yoris juga mengaku disuruh oleh Mulyana untuk membawa mobil Yaris dari TKP untuk menuju ke sebuah daerah. Mobil tersebut diminta untuk dibawa ke rumah keponakan dari Yosef. Permintaan itulah yang kemudian mengantarkan kecurigaan keluarga. Sementara itu diakui oleh istri Yoris yakni Yanti, ia juga pernah menceritakan terkait mobil yang diamankan ke sebuah daerah tersebut pada penyidik. Namun justru hal itu tidak dimasukkan ke dalam BAP. Padahal menurut Yanti, harusnya kesaksian tersebut bisa menjadi barang bukti apabila Mulyana mengelak hal itu. Ahmad Taufan menuturkan Yoris juga pernah diminta oleh Kanit dari Polres Subang
untuk membawa mobil Yaris tersebut ke sebuah tempat yang sama dengan apa yang diminta oleh Mulyana. Yoris juga pernah menceritakan hal tersebut pada Kapolres Subang. Namun, reaksi Kapolres Subang justru kaget dan syok mendengar pengakuan Yoris. Taufan mengatakan hal ini kemudian menjadi sangat janggal karena mobil Alphard tempat jasad korban ditemukan langsung dibawa ke Polsek Jalan Cagak, berbeda dengan barang-barang lain yang justru dititipkan ke Yoris terlebih dahulu. Pihak kuasa hukum Yoris berharap agar kepolisian kemudian bertindak profesional untuk memeriksa kejanggalan-kejanggalan atas tewasnya Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu 18 Agustus lalu.